Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai di mana tadi kita? Sampai di bagaimana Al-Quran sampai kepada kita. Ya, bagaimana Al-Quran diturunkan. Ada marahilnya. Di situ tidak ada. Ini sebenarnya dimasukkan ke sana, cuma saya masih ada kesulitan untuk menyimpal katanya, dan seperti itu mungkin insya Allah nanti di edisi yang berikutnya mungkin. Yang pertama tadi apa? Langsung ditulis ketika Al-Quran diturunkan. Tulis di tasbih, baru setelah dinyatakan benar kabarkan kepada manusia. Untuk ini Zaid bin Sajid berkata, kuntu aktubu wahyi inda Rasulillah wa huwa yumli alayya fa idza faragtu qala iqra faqrahu fa idza nasafun aqamahu thumma akhrajahu ila an-nas wa Tabrani. Sama terjemahannya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, mengumpulkan apa yang terserap dari zaman nubuwah dalam satu mushaf. Ini pada zaman Abu Bakar. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, saat itu ada papak kurma, tulis di papak kurma. Saat itu ada tulang kering, misalkan tulis di atas tulang. Ketika Al-Quran diturunkan, saat itu ada misalkan apa? Batu-batu, misalkan batu yang halus yang bisa ditulis seperti itu. Al-Quran masih terserat. Kemudian datang pada masa Abu Bakar, kita memanggilnya Abu Bakar ya, padahal aslinya Abu Bakar pakai sukun kafnya disukunkan. Ada yang tahu sebabnya apa? Sebabnya Al-Quran diturunkan dalam satu. Dan jadi Abu Bakar melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah karena memerangi Allah Taala. Perang melawan orang-orang murtad. Saat itu banyak sekali dari kaum muslimin yang hafal Al-Quran, banyak yang syahid. Disebutkan berapa 70 orang, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Akhirnya dari sana datang kekhawatiran Umar khawatir kan? Akhirnya mengajukan kepada Abu Bakar mengusulkan agar Al-Quran dihimpunkan, karena takut ini kalau misalkan para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal, banyak yang syahid, sisa tinggal beberapa orang saja. Ini gimana nanti, takut Al-Quran jadi musnah atau gimana segala macam kan. Akhirnya mengajukan bagaimana kalau misalkan Al-Quran dihimpunkan dalam satu mushaf, dalam satu suhuf. Abu Bakar tidak langsung menyetujui. Pertama ragu dulu kan, bagaimana saya melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Terus tarodud maksudnya pikir lagi, akhirnya Allah membukakan hatinya, dilapangkan dadanya, dan akhirnya beliau menerima. Akhirnya mereka berdua setelah menerima memanggil Zaid. Alasan pemilihan Zaid bin Thabit adalah karena beliau adalah salah satu penulis utama wahyu di zaman Rasul. Sama halnya seperti Abu Bakar, Zaid tidak langsung mengiyakan. Dia ragu juga, gimana nih saya melakukan hal yang tidak ada zaman Nabi, kan sangat hati-hati gitu sahabat itu. Taruh diulang-ulang lagi, dipikiri dari sapi. Akhirnya sama seperti Abu Bakar, Allah lapangkan hatinya dan dia mengiyakan. Kemudian tidak serta-merta langsung senang begitu saja, tidak, tapi dia langsung mengumumkan di hadapan manusia. Sebelumnya dia mengomentari dulu. Fawallahi law kallafani binaqli jabalin minal jibal maka nabi asqala alayya mimma kallafani bihi. Maksudnya, sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka membebani atau meminta aku supaya memindahkan satu gunung dari satu tempat ke tempat yang lain, itu masih tidak lebih berat daripada
apa yang mereka bebankan kepadaku, yaitu menulis mushaf. Karena ini perkaranya dunia akhirat nih, salah satu saja. Wah itu kan Al-Quran kan nanti kan sampai akhir zaman kan akan menjadi panduan. Karena setelah Nabi Muhammad udah nggak ada risalah lagi, nggak ada wahyu lagi. Ketika satu aja Zaid melakukan kesalahan, wah waliyadzubillah, dia sangat takut. Baru setelah itu Zaid mengumumkan di antara para sahabat, barang siapa di antara kalian yang memiliki sesuatu yang mana dalam sesuatu tersebut itu tertulis kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Quran, maka serahkanlah kepadaku. Diumumkan seperti itu di masjid, tempat salah satunya tempat berkumpul manusia, para sahabat. Akhirnya para sahabat mendengar perkataan Zaid seperti ini, pasti ada alasan. Akhirnya siapa yang dahulu pernah menyimpan ayat-ayat Al-Quran di rumahnya, entah itu misalkan dalam potongan-potongan pelepas kurma atau yang lainnya, diserahkan semua ke Zaid. Zaid tidak langsung terima, diproses dulu. Bentuk prosesnya seperti apa? Ditanya satu-satu. Misalkan sahabat pulang menyerahkan, ini saya ada pelepas kurma, di dalamnya ada ayat Al-Quran. Tidak langsung terima, tapi ditanya dulu. Aku tasyahidun alaihi, kalau baratnya mungkin, apakah kamu menyaksikan bahwasanya Al-Quran ini adalah Al-Quran yang kau tulis langsung di hadapan Rasul? Ya, saya saksi. Saya bersaksi bahwasanya ini adalah ditulis langsung di hadapan Rasulullah SAW. Sampai di situ gimana? Zaid tidak langsung terima. Bentuk kehati-hatian yang kedua, ditanya lagi, apakah engkau memiliki dua orang saksi kan? Yang mana dalam Quran saksi itu kan untuk sebuah syahadat itu kan dua orang kan? Syahidai al-adil. Dua orang saksi yang adil, sahabat dan sahabat belum adil. Apakah engkau memiliki saksi? Maksudnya dua orang saksi. Kalau misalkan sahabat tersebut memiliki saksi, ya saya ada saksinya, si Anu. Ditanya kan? Benar, baru diambil. Dan terus beliau melakukan seperti itu sampai seluruh Al-Quran dari A sampai Z terkumpul, kecuali 2 ayat. Ada yang tahu ayatnya apa aja? Laqad ja'akum min anfusikum, sama di surat Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi ila akhir ayat. Kecuali 2 ayat itu. Permasalahannya, untuk 2 ayat ini tidak ditemukan di para sahabat, melainkan dari seorang sahabat yang bernama Khuzaimah bin Thabit. Seorang sahabat yang dinamai Khuzaimah bin Thabit. Nah, 2 ayat ini hanya ada di beliau, nggak ada lagi di tempat yang lain. Kalau yang lain kan, kalau yang lainnya beda. Ketika di sini ada misalkan Al-Fatihah, misalkan Ujin megang Al-Fatihah, ya. Terus juga Ujin di sana. Ujin megang Al-Fatihah. Kemudian Rizky juga megang Al-Fatihah. Jadi banyak yang megang Al-Fatihah gitu. Akhirnya maksud. Tapi kalau ini enggak, ini cuma 1 orang aja nih. Enggak ada lagi yang megang selain Sabit ini. Khuzaimah bin Sabit ini. Maksudnya Khuzaimah bin Thabit ini di sini bukan ini ya, bukan maksudnya saudara satu kandung sama Zaid, tapi beda lagi gitu. Khuzaimah bin Thabit. Kemudian terjadi peristiwa seperti ini. Zaid bertanya kepada Khuzaimah, apakah engkau menjadi saksi sebagaimana yang dilakukan para sahabat yang lain? Ya, saya jadi saksi. Benar ini ditulis di hadapan Rasul. Apakah engkau memiliki 2 orang saksi? Saya tidak memiliki saksi. Sahabat kan gitu kan, maksudnya apa adanya gitu. Bingung Zaid, gimana nih? Soalnya apa? Al-Quran ini tinggal 2 ayat lagi nih yang belum ada nuskohnya, kecuali di sahabat Khuzaimah ini. Ini bukan berarti para sahabat nggak ada yang hafal 2 ayat ini. Mereka semua hafal. Namun sekarang permasalahan nuskohnya nih.
tulisannya ada di siapa? Nah, ada di Khuzaimah. Cuma permasalahan Khuzaimah ini gak punya saksi, gimana nih? Akhirnya para sahabat juga yang hadir di situ kan, wah gimana nih? Sedangkan kita kurang dua ayat lagi. Nah, akhirnya di sini ada seorang sahabat yang ingat ada sebuah kejadian di mana saat itu Khuzaimah dijuluki oleh Rasulullah Dzu Syahadatain. Jadi walaupun Khuzaimah satu orang, tapi ketika dia memberikan kesaksian itu serupa dengan dua orang kesaksian. Ceritanya seperti ini. Suatu ketika Rasulullah membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui. Arab Badui ini ya, namanya Badui mah jangan disamakan sama sahabat. Badui biasa kan di masjid aja kencing di masjid itu kan. Ada ceritanya kan. Namanya orang Badui dari dari pelosok banget. Rasulullah membeli kuda dari seorang Badui tersebut. Namun saat itu Rasulullah tidak membawa samannya, membawa uangnya. Dia melakukan akad dulu dengan orang Badui tersebut. Setelah selesai ijab kabul, ya harganya berapa misalkan 500 won. Baiklah kalau gitu mari ikut sama saya untuk mengambil uangnya. Akhirnya baik. Jalan mereka berdua. Cuman ketika Rasulullah jalannya agak cepat, tapi si Arab Badui ini jalannya pelan-pelan, santai kan, langsung jalannya cepat. Jadi semakin lama semakin jauh jarak mereka. Nah, semakin jauh. Ketika semakin jauh, ada seorang yang melihat bahwa si Badui tersebut bawa kuda. Dia nanya, "Woi Badui," ya mungkin kita gitu. "Ente mau ngejual kuda?" "Iya, saya mau jual kuda." Nah kan, padahal kuda itu udah dijual ke Nabi kan. Jual kuda. Akhirnya mungkin terjadi tawar menawar segala macam. Tapi belum selesai tawar menawar itu, Rasulullah sudah kembali kan membawa uangnya. Ketika ingin memberikan harganya, uangnya kepada si Badui, "Ente mau beli kuda saya?" kata si Badui. Padahal kan udah tadi kan udah akad gitu ya. Udah jam kabul, tinggal ngasih uangnya. "Kamu mau beli kuda dari saya?" "Saya sudah beli dari kamu." Mungkin bahasanya gitu. "Sudah beli dari kamu." Si Badui malah balik nanya, "Kamu punya saksinya?" So ya maksudnya sombong banget itu sama Nabi gitu. "Punya anda syahidan." Gimana ya? Maksudnya akhirnya di situ banyak orang yang melihat salah satunya yang melihat itu ada Khuzaimah di sini, ada Khuzaimah. Akhirnya diarahkan kepada orang-orang yang ada di situ. Ada nggak di sini yang jadi saksi bahwasanya Rasulullah melakukan akan jual beli sama si Badui ini? Semua sahabat nih, ya gimana mau ngasih kesaksian sedangkan mereka nggak hadir dalam TKP kan? Di TKP mereka nggak ada, gimana memberikan kesaksian? Akhirnya maju Khuzaimah, "Saya jadi saksi." "Wahai Badui, saya melihat engkau sudah melakukan akad jual beli sama Rasulullah. Saya menjadi saksi dan jual beli sudah sah." Akhirnya si Badui langsung kaget gitu kan. Dan dia merasa tidak enak. Ya mungkin kitanya seperti itu mungkin. Akhirnya dikasihkan uangnya. Kemudian setelah dikasihkan uangnya si Badui itu pergi. Sampai di sini Rasulullah heran. "Wahai Khuzaimah, bagaimana kau bisa bersaksi?" Maksudnya di sini mengatakan sesuatu yang padahal dia tidak hadir gitu kan. "Bagaimana kau bisa bersaksi bahwa padahal kau tidak ada di tempat kejadian?" Nah di sini Khuzaimah menjawab dengan jawaban yang membuat Rasul itu takjub, bangga, bahagia, sampai memberikan syahadah, memberikan piagam penghargaan. Kalau misalkan ini piagam kita dalam bentuk kertas, tapi ini dalam bentuk perkataan. Memberikan medali penghargaan gitu. Jawaban Khuzaimah, "Ya Rasulullah, lasta kahayatina. Engkau ini bukan tidak seperti kami. Nusaddiquka bi khabari sama